seperti kami analogikan tadi, kabel hasil tadi. industri. Oke. Pak Potah juga kan sering beli kabel. Pasti ditanya untuk apa? Iya. Kalau untuk kipas angin mungkin yang kecil, kalau untuk sound mungkin yang cukup 0,5 mili. Tapi kalau memang untuk kulkas pasti ditawarkan yang lebih besar kabel tunggal agar tidak terbakar. Iya, siap. Kabelnya tidak terbakar, rusaknya. Tapi kalau tidak, itu yang sudah memenuhi standar nasional SNI. Konon lagi yang tidak memenuhi standar. Ya, Kalau artinya Pak Sekda ini seperti kabel yang tidak memenuhi standar tadi ya? Saya tidak menyatakan seperti itu. Itulah gunanya. Pak Wali Kota mengeluarkan standarisasi kompetensi jabatan pimpinan tinggi Pratama ingin mendapatkan ASN yang betul-betul memenuhi syarat, baik secara peraturan perundang-undangan, yang maupun kapasitas dan kapabilitas selaku ASN. Oke, siap. Kita masuk ke sesi bedah caleg nih. 41.296. Jadi tidak seperti didengungkan oleh teman-teman di warung 100 lebih cair genep bulan. Tidak betul itu. Itu nggak betul ya? Tidak betul. Rumah ini Pak, rumah dinas. Fasilitas lain disediakan rumah dinas. Oke. Beserta isi-isinya. Oke. Ya fasilitas di rumah itulah semuanya disediakan secara gratis. Oke. Yang boleh diusulkan yang sudah pernah diusulkan oleh kabupaten kota di Musrembang, tapi tidak tertampung. Akhirnya kami ambil itu di daerah Penuntungan, dan kalau di Singkil itu di daerah BRR, yang memang jalan mau menuju jembatan itu hancur-hancuran. Satu paket di Singkil, satu di daerah Penanggalan. Sedangkan yang 4 miliar itu terfokus di Dayah yang ada di kota Subuh Salam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Di 14 Februari ini nggak lama lagi nih Pak. Saparinya udah kemana aja nih? Wah, kalau saparinya ini udah belanglang buana. Karena kesempatan ini, masa ini adalah masa kampanye. Ya, kami sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari Dapil 9 dari Partai Demokrat nomor urut 2, ya mencoba bersilaturahmi ke beberapa daerah dapil. Misalnya Abdia, kami juga bersilaturahmi dengan kelompok keluarga-keluarga Singkel Subuh Salam yang ada di Abdia, demikian juga di Aceh Selatan. Khusus untuk kota Subuh Salam, ini kami memanfaatkan masa kampanye ini udah beberapa titik. Ada kami laksanakan gabungan 6 desa. Di desa kelahiran kami di Runding, yang kami pusatkan di lapangan futsal Kota Runding. Kemudian kami adakan juga di desa Kemukiman Belegan. Bertepatan itu di rumah Pak Juragan, yang lebih kenal orang, itu jaga gabungan 4 desa. Kemudian kita adakan di Ciparpare, Kecamatan Sultan Daulat. Ini juga gabungan beberapa desa. Kemudian kita adakan di Sepadan, di Sibungke, dan juga di Subuh Salam Barat. Dan semalam kita adakan di Kemukiman Penanggalan, tepatnya di Desa Sikelang. Berarti ini bolak-balik di wilayah Dapil aja lah ya? Di Dapil saja sekarang. Abdia, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Subuh Salam. Ya. Bolak-balik ya? Kita bolak-balik, tapi kita fokus di kota Subuh Salam. Dan insya Allah malam ini kami akan silaturahmi juga kampanye dialogis di Namubuaya dan Batu Napal. Namubuaya dan Batu Napal. Insya Allah selesai malam ini, besok kami akan berangkat ke Singkil, dan hari Kamis kami akan menyeberang ke Kecamatan Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat. Oke. Jadi ini capek lah ini Pak ya? Ya, namanya berusaha dan berikhtiar, harus capek. Harus capek. Dan terima kasih Pak Itam udah meluangkan waktunya di kanal Potah. Sebelum saya mulai ini beberapa pertanyaan saya putarkan dulu ini cuplikan podcast saya sebelumnya Pak Itam dengan Pak Sekda Sairun, Sekda Kota Subuh Salam yang baru. Bisa kita dengar dulu sebentar. Saya ingin tahu apa reaksi Pak Itam. Saya melihat ya di posisi saat Ibu Asmida, Pak Asmaudin menyampaikan itu, ya mungkin mereka tidak tahu regulasi. Kan begitu kan? Padahal posisi Sekda ini jabatan karir. Ya, ada tahapan-tahapan sesuai aturan. Nah, pada saat mereka mengkontaminasi dengan bahasa itu,
ya mereka berharap itu menjadi penghalang untuk posisi saya maju ke sekda. Padahal itu tidak menjadi pelanggaran aturan. Nah, yang ketiga, saya memposisikan mereka itu hanya sebagai manusia. Yang pada saat itu mereka silap, kan begitu kan, tanpa menyadari bahwa yang mereka luka itu adalah darah dagingnya sendiri. Ya, saya sendiri, Pak Asmaudin itu adalah orang tua yang selama ini saya dambakan. Ibu Haja Asmidar juga sebagai orang tua, dan saya tidak pernah melukai mereka, dan saya tidak pernah memberikan kata-kata yang menyakiti mereka. Nah, saya punya persepsi yang mereka dalam posisi itu di kondisi khilaf. Apa ini tanggapan dari Pak Itam? Kalau tanggapan kami terhadap statement yang disampaikan oleh Adinda Sairun tadi, yang mungkin agar berimbang, kami juga ingin tolong diputarkan apa yang menjadi statement Ibu Asmidar dan kami sendiri di sidang paripurna Dewan. Jadi kalau sudah nampak nanti apa pernyataan, apa statement, baru kita berikan tanggapan. Oke. Itu untuk Ibu Asmidar kayaknya ada beredar juga ya di kabar Subul Salam, di Subul Salam ID, di media-media, tapi kita nggak ada salinannya. Kalau untuk Pak Asmaudin ini ada, kita siapin di sini. Boleh kita putar dulu, Pak? Ya, silakan. Oke. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami dukung apa yang disampaikan oleh Ibu Asmidar dari Dapil 9. Harapan kami seleksi sekda, berikan kami sekda yang terbaik, Pak, untuk Kota Subul Salam. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin semuanya sudah tercatat dan mudah-mudahan menjadi. Ya, kami dukung pernyataan Ibu Asmidar. Dan kalau dari Pak Sekda kan mengatakan apa yang disampaikan oleh Pak Itam dan Ibu Asmidar mungkin sebagai penghalang untuk beliau menjadi Sekda Kota Subul Salam. Tanggapannya Pak Itam? Begini dulu. Kalau kami jelas-jelas kami sampaikan antara kami dengan Adinda Sairun tidak pernah ada masalah dan tidak ada kepentingan apa-apa. Tidak ada kepentingan apa-apa. Tapi dalam hal pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Asmidar dalam sidang paripurna DPR Aceh, dan sesudah itu kami juga ada bicara, kami menyampaikan mendukung apa yang disampaikan dan memohon kepada gubernur agar berikan sekda terbaik untuk Kota Subul Salam. Siapapun orangnya. Kalau itu sudah keputusan gubernur, ya bagi kami itu tidak ada masalah. Jadi tidak ada niat untuk menghalangi Pak Sairin untuk menjadi sekda Kota Subul Salam? Tidak ada kepentingan, karena kami juga berasal dari ASN, aparatur sipil negara, pejabat karir yang pernah diamanahkan mulai dari terendah, mulai dari kepala desa sampai jabatan tinggi Pratama, level kepala dinas di provinsi, eselonnya itu sama dengan sekda. Jadi tidak ada kepentingan, tidak ada masalah. Tapi tanggung jawab moral kami selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Kami menjadi anggota Dewan itu disumpah dan dilantik. Jadi kewajiban kami menyampaikan apa yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Jadi bagi kami sampaikan, sebatas kami sampaikan, keputusan akhir tetap berada di tangan gubernur. Dan bagi kami, selaku mantan birokrasi, setelah keluarnya sebenarnya pengumuman dari Pansel, bagi kami tidak perlu apa yang diperbincangkan lagi. Tidak perlu apa diperbincangkan. Mengapa kami katakan tidak perlu diperbincangkan? Karena dari awal, Wali Kota Subul Salam sudah mengeluarkan peraturan Wali Kota nomor 1 tahun 2022 tentang standarisasi. Karena biar jangan salah, tentang standar kompetensi jabatan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kota Subul Salam. Ini sedikit kami bacakan. Dasar wali kota mengeluarkan ini adalah konsideran menimbangnya berbunyi bahwa untuk mewujudkan pemerintah yang baik diperlukan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan kualifikasi jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik. Artinya
Wali kota ini menginginkan untuk jabatan tinggi pratama, khususnya jabatan sekda di Kota Subuh Salam ini, betul-betul memenuhi standar yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk mendapatkan personel ASN yang memenuhi syarat, diadakan seleksi. Setelah diadakan seleksi oleh panitia seleksi, diadakan apakah melalui wawancara, persyaratan lain secara administrasi, keluar pengumuman panitia seleksi. Keluar pengumuman panitia seleksi, kalau salah juga kami bacakan. Setelah dikeluarkan hasil seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah Kota Subuh Salam, dinyatakan dari 3 orang berdasarkan pasal 2 dan pasal 4 ayat 2 Peraturan Wali Kota Subuh Salam nomor 1 tentang standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kota Subuh Salam, maka panitia seleksi menyampaikan bahwa tidak terdapat peserta seleksi yang memiliki standar kompetensi untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah Kota Subuh Salam. Keputusan panitia seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Mutlak ya? Mutlak tidak bisa diganggu-gugat. Bagi kami, mantan dan pensiunan ASN, kalau sudah selesai, bagi kami tidak ada masalah. Karena kami juga di paripurna menyampaikan, berikan yang terbaik. Oh, karena sekarang sudah dilantik, ya kami mengucapkan selamat untuk Adinda Sayaron yang sudah dilantik, dipercayakan sebagai Sekda Subuh Salam. Mudah-mudahan amanah yang diberikan dapat dilaksanakan. Ya. Mengapa kami kaitkan antara pengumuman? Dari awal, wali kota itu sudah mewanti-wanti untuk jabatan itu. Ya. Diadakan seleksi, ternyata seleksi tidak terpenuhi. Ya. Mengapa tidak terpenuhi? Panwas lah, panitia seleksi lah yang lebih tahu, sehingga keluar pengumuman. Tapi yang perlu juga kita sampaikan, setelah keluar pengumuman yang menyatakan keputusannya ini mutlak, ada sedikit kami lihat tadi waktu diputarkan, ada pernyataan keputusan ini diuji lagi Ya. oleh Komisi KSN Ya. di pusat. Itu kami tidak mengikuti. Kemudian kami ikuti juga ada statement pernyataan dari Adinda Sairun ini yang menyatakan kami kurang memahami regulasi. Kami rasa kami soal regulasi sudah masak kami. 35 tahun kami mengabdi selaku ASN dan semua jabatan. Jadi bagi kami sebenarnya, pertama yang kami sampaikan adalah tugas konstitusional kami selaku anggota DPR. Karena pada saat seleksi terjadi riak biasa. Tapi selaku anggota DPR, sesuai jalurnya kami sampaikan. Tentang ini Pak, dianggap seperti paku itu? Kalau seperti paku, ini kita sebenarnya untuk mendapatkan jabatan tinggi pratama di Kota Subuh Salam, acuannya ini SK Wali Kota. Inilah acuannya peraturan Wali Kota. Kalau memang acuan peraturan Wali Kota sudah dibuat, itu yang menjadi acuan. Dibuat pansel. Pansel menyatakan tidak memenuhi syarat. Ini kami analogikan seperti di negara kita. Ada, mungkin Pak Bota sering melihat, setiap kita membeli barang, karena ada apa? SNI, Standar Nasional Indonesia. Ya. SNI itu dikeluarkan oleh pemerintah berisi aturan-aturan Ya. tentang persyaratan yang harus dipenuhi setiap produk di dalam negeri, baik produk pribadi, keluarga, kelompok maupun industri. Tujuan dikeluarkan Standar Nasional Indonesia untuk melindungi konsumen. Jadi kita umpamakan wayar, kabel yang beredar untuk instalator listrik. Itu standarnya jelas di SNI. Jangan coba-coba pakai kabel yang tidak memenuhi standar. Udah pun memenuhi standar SNI, oleh instalator ada ketentuan. Kalau kita masang instalasi listrik di rumah, untuk yang utama itu, misalnya kita beli kabel, pasti ditanya, untuk apa? Oh, mungkin untuk kulkas. Ya. Pasti diberinya yang di atas 2 mili. Walaupun sudah memenuhi, konon lagi tidak memenuhi standar. Kalau kabel yang kita pakai tidak memenuhi standar, kita pakai yang 1 mili untuk kulkas. Yakinlah,
tunggu kabelnya terbakar, kulkasnya juga akan hancur. Wih. Karena tidak memenuhi standar nasional industri. Ya, ya, ya. Tidak memenuhi standar nasional Indonesia. Itulah gunanya ada standarisasi. Standarisasi jabatan. Kami mendukung nih sepenuhnya. Wali kota menetapkan standar agar terdapat betul-betul aparatur sipil negara menduduki jabatan di Sadakata ini betul-betul yang qualified, yang siap mewujudkan tujuan kita memekarkan kota Sibu Salam. Jadi itu saja, kembali kami sampaikan, tidak ada kepentingan kami. Karena kami berbicara di forum paripurna. Apapun yang kami sampaikan di forum paripurna, hak umum kami ada. Ya. Kalaupun sekiranya yang kami sampaikan salah, ada Badan Kehormatan Dewan, ada BKD yang menilai dan yang menegur. Jadi sampai hari ini kami sudah berapa kali berbicara di forum, kami tidak pernah ditegur Oleh BKD. oleh BKD yang berwenang merupakan kelengkapan dewan. Jadi Pak Itam tidak ada apa ya? Maksudnya Pak Sairun kan bilang, Pak Sekda kan bilang kemarin sampai sekarang Ibu Asmidar dan Pak Asmaudin belum ada minta maaf nih. Jadi Pak Itam Menyangkut pernyataan beliau, berarti beliau tidak memahami regulasi apa tugas eksekutif, apa tugas legislatif, apa tugas yudikatif. berarti Pak Itam merasa tidak ada salah ya? Tidak ada salah. Yang kami sampaikan itu tidak salah karena dari Badan Kehormatan Dewan tidak pernah menegur. Dan apapun yang kami sampaikan, warga juga ada hak yang melaporkan ke BKD kalau tersinggung. Dan saya masih ingat persis, saya tidak ada sebut nama siapa-siapa. Iya. Tidak ada sebut nama siapa-siapa, dan terus terang kami katakan ya kami mendukung. Mengapa kami dukung? Hanya profesionalisme kami selaku anggota DPR, walaupun pengganti antar waktu, karena itu berkembang di tengah masyarakat, ya kami sampaikan. Mengapa kami sampaikan ke gubernur? Karena gubernur lah yang meng-SK-kan sekda itu. Oke. Kita cut sudah ya sampai di situ kayaknya ya. Iya. Klarifikasi terkait tentang Jadi harus yang memang betul-betul memenuhi standar seperti kami analogikan tadi, kabel hasil tadi. industri. Oke. Pak Pota juga kan sering beli kabel, pasti ditanya untuk apa? Iya. Kalau untuk kipas angin mungkin yang kecil, kalau untuk sound mungkin yang cukup 0,5 mili. Tapi kalau memang untuk kulkas pasti ditawarkan yang lebih besar kabel tunggalnya agar tidak terbakar. Iya, siap. Kabelnya tidak terbakar, rusaknya. Tapi kalau tidak, itu yang sudah memenuhi standar nasional SNI. Konon lagi yang tidak memenuhi standar. Ya, Kalau artinya Pak Sekda ini seperti kabel yang tidak memenuhi standar tadi ya. Saya tidak menyatakan seperti itu. Itulah gunanya. Pak Wali Kota mengeluarkan standarisasi kompetensi jabatan pimpinan tinggi Pratama ingin mendapatkan ASN yang betul-betul memenuhi syarat baik secara peraturan perundang-undangan yang maupun kapasitas dan kapabilitas selaku ASN. Oke, siap. Kita masuk ke sesi bedah caleg nih, Pak Itam ya. Kalau Pak Itam ini kan selalu melekat nih ya, label tentang tokoh pemekaran Kota Sibu Salam ini ya. Kemana-mana orang udah tahu lah ya, tokoh pemekaran Kota Sibu Salam. Sekarang statusnya adalah sebagai anggota DPRA, Dapil 9 dari Partai Demokrat. Pasca dilantik kemarin Mei ya Pak Itam ya? 26 Mei. 26 Juni. Juni ya? 26 Juni 2023 dan sekarang sudah berjalan, masih berjalan sampai dengan? Sampai dengan insya Allah akhir September 2024. Oke, saya mau kepo-kepoin dikit deh ini Pak Itam. Fasilitas yang didapat sebagai anggota DPRA itu apa aja? Fasilitas yang pertama secara finansial seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh itu diberikan penghasilan gaji dan diberikan tunjangan. Gajinya berapa? Gajinya sebenarnya tidak seperti yang didengung-dengungkan. Gaji tunjangan anggota DPRA itu Rp6.081.894 Per bulan? per bulan. 6 juta? Rp6.081.894. Itu gaji. Itu gaji. Kemudian ada diberikan tunjangan komunikasi dan tunjangan transportasi. Karena anggota DPR sekarang tidak diberikan kendaraan dinas. Oh gitu. Tidak ada kendaraan dinas. Berarti kita menggunakan kendaraan pribadi, kita pakai supir, kita menggaji sendiri, dibantu
oleh pemerintah yang sebutannya itu adalah bantuan biaya transportasi Oke. dan komunikasi itu ada 35.214.000 Dalam 1 bulan. dalam 1 bulan. Totalnya 1 bulannya itu 41.296. Jadi tidak seperti didengungkan oleh teman-teman di warung 100 lebih cair genep bulan. Nggak betul itu. Oh, itu nggak betul ya? Nggak betul. Kemanapun kami bertanggungjawabkan tuh 41.296.000. Oh gitu. Rumah ini Pak, rumah Fasilitas dinas. fasilitas lain disediakan rumah dinas Oke. beserta isi-isinya. Oke. Ya fasilitas di rumah itulah semuanya disediakan secara gratis. Oke. Itu nominalnya? Oh, nggak tahu kalau rumah dinas Untuk kita belanja. Oh, belanja rumah tangga nggak ada. Oh, nggak ada. Enggak, belanja rumah tangga DPR enggak ada. Inilah yang dari gaji tadi. Oh, gitu. Kalau kepingin pun kita ada kaum beak kita yang misalnya datang mau bantu adik-adik mahasiswa, ada yang sakit, terus terang datang, dari sinilah yang kita sisihkan. Enggak ada anggaran rumah tangga. Kami pernah jadi PJ Wali Kota, pernah jadi PLT Bupati, itu ada anggaran rumah tangga pendopo. Kalau DPR enggak ada. Oh. Inilah semua. Gitu ya. Berarti 41 juta. 41.296.000. 1 bulan. Ya, Untuk semua. untuk semua. Oke. Ini Pak Hitam untuk pokir. Oh, untuk poker ini karena kami pengganti antar waktu 2023 itu kami belum pernah menerima, melihat, menganggarkan untuk poker. Karena itu sudah disusun oleh almarhum Teguh Samaendra sebelum kami. Dan karena poker beliau 2023 itu semua dianggarkan untuk masjid dan juga dayah, himbauan pimpinan fraksi kami dan sekjen Partai Demokrat, walaupun kami dilantik pertengahan tahun Juni, masih ada kewenangan kami itu mau menggeser mau kemana, meminta kepada kami, tidak usah digeser lah. Karena itu poker beliau itu untuk masjid dan dayah. Jadi ibadah kepada beliau. Ini kan udah 2024 Pak Hitam. Sekarang masuk 2000, itu cerita 2003. Masuk 2024, kami diberikan gambaran. Diberikan gambaran poker itu sekitar 6 miliar. Disuruh buat usulan poker 6 miliar. Dan alhamdulillah dari poker 6 miliar itu kami sudah usul. Semua terkonsentrasi di Kota Subuh Salam dan Singkil. Tapi alhamdulillah poker itu sampai hari ini belum jelas. Karena pembahasan APBA antara tim anggaran eksekutif dengan tim anggaran dewan hampir deadlock. Akhirnya pembahasannya diambil alih oleh Dirjen Keuangan Departemen Dalam Negeri. Jadi setelah di Jakarta udah selesai, sekarang kembali pembahasan ke DPRA sampai hari ini belum final. Sama lah kejadiannya kayak di Pemko Sebelum Salam ini Pak Hitam ya, kurang lebih ya. Pak Hitam mengikuti juga kan ini perkembangan? Kami ikuti, masa kami nggak ikuti, kami bidan yang melahirkan. Kemanapun pertumbuhan anak ini kami ikuti. Kalau nggak berdosa kami selaku bidan yang melahirkan. Jadi ini 6 miliar usul Pak Hitam untuk fokus di Kota Sebelum Salam dan Singkil. Ya. Untuk apa itu Pak? Ini ada di daerah Peluntungan karena poker situ sudah digarisbawahi. Ada yang 2 miliar ditetapkan tidak boleh keluar dari lingkungan PUPR. Dan tidak boleh keluar dari lingkup PUPR, yang boleh diusulkan yang sudah pernah diusulkan oleh kabupaten kota di Musrembang tapi tidak tertampung. Akhirnya kami ambil itu di daerah Penuntungan, dan kalau di Singkil itu di daerah BRR yang memang jalan mau menuju jembatan itu hancur-hancuran. Satu paket di Singkil, satu di daerah Penanggalan. Sedangkan yang 4 miliar itu terfokus di dayah yang ada di Kota Subuh Salam. Seluruh dayah? Tidak semua dayah. Tidak semua. Ada beberapa dayah. Karena dayah ini yang bisa kita masukkan aspirasi kita yang telah memiliki tipe. Istilahnya itu sudah terdaftar dan memiliki standarisasi. Standar ini perlu. Balik bukan hanya sekda perlu standar. Pesantren dayah pun yang dibantu harus sudah standar, dia ada tipenya. Misalnya tipe A, tipe B, tipe C. Dan tipenya itu menentukan besaran bantuan yang boleh masuk.
Contohnya kalau di Sebulu Salam ini daerah yang mana itu Pak Itam? Yang paling lengkap itu Dayah Serasid. Oh, Dia tipe A plus kalau nggak salah kami. Habis itu yang di Lay Bersih, Mansuriah. Kemudian RJ. ya, ya, Nah, kemarin kami bersahabat dengan Pak Joka. ya. Beliau juga minta pesantrennya diperhatikan. Kami coba, ternyata belum punya tipe. Begitu juga dengan pesantren Ustadz apa yang namanya di Panglima Saman. Yang kalau kita di sini minta maaf Ustadz Caca, dibilang orang yang bahasa daerah kalau ceramah. Oh, yang di Panglima Singkil, Saman. Panglima Saman. Panglima Saman. Ustadz apapun nama itu. Kalau ceramah tetap bahasa daerah kita itu cukup Iya, kocak. iya, iya, iya. Beliau juga minta. Saya lupa juga itu Pak Itam. Ternyata ya kita coba, kita koordinasi dengan Dinas Badan Daya. Ternyata memang belum memiliki tipe. Oke. Nah, ini kan Pak Itam mengikuti lagi nih pileg untuk periode 2024 ini. Sementara kita di 2024 ini Kota Sebulu Salam juga nanti di akhir tahun itu melakukan pilkada, pemilihan kepala daerah, pemilihan wali kota yang baru. Pak Itam ini kan langganan tetap nih, kontestan tetap ya untuk setiap pilkada di Kota Sebulu Salam, mulai dari pilkada pertama sampai dengan yang terakhir kemarin. Ini gimana Pak Itam menyikapinya? Masalah tahapan pilkada,